Halo semua. Hmm, nggak tahu, bingung gue mulai dari mana, tapi ya cuma mau bantu beberapa pertanyaan yang muncul di Instagram gue dan juga Instagramnya dengan inisial RE. Cel masih pakai inisial, malu kali. Dengan Instagramnya Ririn Ekawati. Jadi banyak yang nanya gini. Ini buat yang mau tahu aja ya, yang nggak mau tahu juga nggak apa-apa. Gue ketawa. Yang mau tahu ceritanya gue gimana bisa deket sama Ririn. Jadi gini, dulu sebenarnya udah lama banget kenal sama Ririn. Itu tepatnya tahun 2002, 18 tahun yang lalu kurang lebih. Satu buah project iklan mempertemukan kita, sedap. Tapi saat itu kita cuma sekedar kenal hai dan bye gitu, hai gitu. Gue juga lupa namanya saat itu, jadi cuma kayak kenalan siapa yang tadi ya. Oh ini pas itu syutingnya kalau nggak salah 2 hari. Oh, namanya Ririn. Oke, udah cukup gitu loh. Saat itu iya beneran cukup gitu doang. Tapi sih sempat ngeliat di dalam hati, cantik, cuma sombong, sumpah sombong. Buat fansnya, no offense, beneran sumpah, karena di frame gue saat itu kita nggak pernah ngobrol bareng gitu, sedangkan sama teman-teman yang lain ngobrol, dia nggak. Terus ketemu lagi satu project lagi, sinetron, kita udah ngerjain sekitar 3-5 episode. Itu kenal itu kita tuh satu produksi itu bisa berhari-hari ketemunya. Setiap gue sapa, hai Rin, dia cuma gini doang. Lihat ya. Hai. Kayaknya jijik banget ngeliat gue. Gue gak tahu kenapa. Sumpah, beneran. Ini gue ceritain juga sama Ririn kemarin. Pas awal ketemu lagi sama dia. Kamu tahu gak sih dulu tuh kamu begini, kamu tuh begini. Dia bilang, masa? Iya, ya ampun. Masa gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, awalnya kayak gitu tuh. Gue ceritain semua kejadian atau apa yang gue rasain tentang dia waktu pertama kali gue ketemu sama dia. Jadi frame gue Ririn Ekawati adalah sombong, jutek, dan angkuh. Karena memang gue tuh orangnya paling males banget untuk bikin seseorang tuh gak nyaman. Apalagi misalnya gak nyamannya sama gue. Gue bilang, siapa lu gitu. Gue juga, siapa gitu. Gue juga gak mau ganggu lu. Gue cuma pengen berteman awalnya. Cuma berhubung dia kayak jaga jarak, ya udah Pak. Jadi gue tuh lebih dekat sebenarnya sama adiknya, Rini Yulianti. Gue lebih dekat sama dia. Kalau sama Rini tuh yang hey gitu, lebih enak gitu, lebih nyaman. Kalau sama kakaknya tuh yang kayaknya takut banget, kayaknya gue tuh najis gitu. Gue kayaknya mesti harus ngambil tayamum dulu kalau ketemu dia, mungkin baru gue bisa disapa, hai Ibnu gitu, mungkin ya. Jadi gue mesti tayamum atau ambil wudhu dulu. Ada ketemu Ririn, ambil wudhu dulu, hai Rin, biar muka gue cemerlang gitu kan, langsung hai Ibnu, mungkin kayak gitu. Itu benar, that's true. Terus lanjut, kenapa gue bisa posting gue bersama Ririn Ekawati untuk postingan gue di tanggal 1 November ini. Ya jujur gue publish, gue lagi dekat sama dia. Ini lebih kepada permintaan teman-teman semua yang selama ini pada bilang, bang kode mulu, bang lu nggak gagah lu bang, lu beraninya cuma main kode-kodean, kasihan anak orang segala macem lah. Jadi tapi gue bukannya totally ngikutin permintaan netizen atau followers. Gue lebih kepada memang kita saling jaga nih dan saling meyakinkan. Apakah kita udah yakin, apakah dia udah yakin. Ntar kalau misalnya gue keyakinan dianya enggak, gimana? Guanya terlalu cinta, dianya biasa aja. Atau mungkin kebalik, dianya terlalu cinta sama gue tapi guanya biasa aja. Kan gak enak. Semuanya itu paling enak kalau kita berjalan seiring. Kalau kita berjalan beriringan. Kalau kita saling. Nah, kalau udah saling tuh enak. Mau ngapain aja kita tahu.
Jadi seperti itu. Nah, buat gua sama Ririn tuh bukan hal yang mudah untuk kita mempublish seperti ini, jujur. Kenapa? Karena kita punya background, kita punya orang-orang terdekat kita yang kita sayang, entah yaitu anak gitu. Itu kita harus jagain masing-masing. Tapi gua nggak mau bahas itu di sini. Yang jelas gua pengen bahas gua gimana ceritanya bisa dekat sama Ririn. Jadi setelah gua frame seorang Ririn di kepala gue tuh seperti itu, tiba-tiba gue dapet project sama adenya Rini, film. Gue bawa makanan gue atau dagangan gue, Rini bawa dagangan kakaknya gitu. Aku bawa ya kopi ya, oh ya udah boleh, aku bawa mie ya. Oke, kita di lokasi tuh saling kita makan, terus kita posting, kita minum, kita posting, kita saling support saat itu. Jujur waktu itu syutingnya di awal-awal pandemi. Jadi gue juga nothing tulus gitu loh. Gue tahu kakaknya Rini tuh Ririn dan gue pernah kenal gitu. Iya. Habis itu gue posting kopinya, gue minum, enak loh, gini. Wah, udah dengan bahasa gue yang memang jujur kopinya enak. Terus gue cuma mengingatkan aja sih sama dia, gue tag lah Ririn Ekawati. Terus dan dia say thanks, terima kasih Ibnu. Tapi gue nggak mau langsung GR. Kenapa gue nggak mau GR? Karena itu menurut gue itu masih hal yang biasa. Iyalah orang dagangannya dia gue promosiin, gue sombong padahal followers gue dikit, lebih banyak dia. Jadi dibalas sama dia, dibilang terima kasih. Oke. Habis itu dia chat gue lagi. Ibnu katanya punya mie ayamnya, aku mau dong. Di situ gue ngerasa tersanjung. Bukan sinetron. Ku tersanjung. Udah gak usah nyanyi gue. Ya udah gak usah nyanyi. Nggak enak ya, suara gue do semua. Iya gue paham, tenang. Nah setelah itu gue kirim mie-nya. Mie terkirim. Tararang, dia masak, dia post. Gila, dia bikin tuh gak cuma satu. Dia bikin beberapa story, dia bikin beberapa postingan. Jujur gue merasa respect, gue merasa bangga, dan gue merasa hormat sama orang ini. Kenapa dia mau berbuat baik, dan padahal maksudnya gue berbuat baik, gue nggak pamrih gitu loh, gue nggak mau mengharapkan balik apa-apa, tapi yang jelas kayak saling bantu aja lah. Saat itu kita saling bantu. Gue masih cukup sekedar kagum sama Ririn, tapi tingkat kesombongan dia kok agak sedikit berkurang ya di era pandemi. Apakah gara-gara sistem ekonomi kita juga menurun atau mungkin imun atau apa? Nggak ada hubungannya ya. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi di situ dia so nice buat gue bahasa Inggris kan ribet gue. Dia baik. Ya udah akhirnya dia bikin postingan, gue ucapin terima kasih Ririn, thank you so much, sukses ya buat usahanya. Dia juga bilang gitu. Kita tuh kayak ada cering-ceringnya gitu loh di chat-chatnya itu. Cering-cering tuh gimana ya? Twing gitu ya, tring gitu. Gue jujur GR, tapi gue tahu gitu. Ririn itu kayaknya tipenya tuh bukan gue. Gue sadar diri aja, jadi gue cuma merasa senang aja lah saat itu. Nah kita tukaran informasi, saling support, terus kita masih keep kontak. Kok lama-lama ketagihan ya, keep kontak kita tuh nggak cuma sekali dua kali gitu loh, dan berkelanjutan. Itu yang bikin gue ngerasa nih kayaknya orang sebenarnya nggak sombong deh, sebenarnya nih orang tuh baik deh gitu. Jadi iya kayak gitu. Awal gue tuh friend gue Ririn Ekawati sombong gitu. Mungkin karena ya gue tahu kenapa waktu itu dia tuh tidak begitu bersahabat dengan gue. Jujur saat itu gue mungkin tipe petakilan gitu loh. Kalau main tuh woi gitu, banyak temen segala macem gitu. Mungkin karena gue cowok, jadi dia dia juga mungkin takut so akrab gitu, mungkin ya di situ. Dan ternyata memang bener pas gue kenal sekarang, dia itu jauh lebih baik. Bukan jauh lebih baik, emang ternyata baik. Dan ternyata baik orangnya. Dan yang gue dengar beberapa belakangan ini, sering banget, gue gak tahu kenapa, di telinga gue nih nyampe nih berita atau informasi tentang Ririn Ekawati. Dari teman gue yang namanya Randy, dari Reddy,
dari siapa lagi ya, ada teman gue di syuting di Oke Jack, dan mereka tuh reminder gue, lu dulu pernah bilang kalau lu tuh suka sama orang ini, lu suka sama Ririn Ekawati. Terus ada lagi Reddy sempet bilang, kenapa lu nggak jadian aja sama Ririn Ekawati, kan kalian sama-sama jomblo. Anyway, setelah frame gue berubah terhadap Ririn, jadi gue di situ mulai nyaman. Ternyata orangnya baik, orangnya juga ya super baik sih, bukan cuma baik, super baik. Ini bukan menyanjung karena gue lagi falling in love ya. Gue baru kali ini bikin konten tentang falling in love. Oh my god. Enggak. Jadi gini, gue sebenarnya bukannya gue yang pengen, tapi lebih kepada daripada gue jawabin satu-satu di Instagram tuh di komen, capek ya kan. Terus kolomnya juga aduh jadi penuh-penuhin. Nah, gue jawab di sini aja. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Gue bisa kenal sama Ririn, jadi memang udah banyak yang kayak ada informasi, ada yang jodoh-jodohin, tapi gue masih mendenial, gue juga masih nggak pede. Terus tiba-tiba ketemu secara tidak langsung dari dunia digital, sebenarnya kita saling tukar-tukaran barang dagangan kita, saling support, kita juga so far vibe-nya bagus banget. Kita saling support usahanya masing-masing, kita saling support karirnya masing-masing. Setelah itu kita kayak ngerasa ada keterikatan yang lebih, nggak cuma sekedar temen. Dan kita itu kalau nggak salah di malam Idul Adha ya, Idul Adha tahun ini, kayaknya gue tuh mulai kayak berani gitu untuk yang bilang, kok nggak terima kabar dari kamu, kok aku pusing ya. Anemia kali ya. Kamu kalau mau ketawa aja. Kayak gitu. Ini mungkin Om Gareng yang lagi ngedit ini juga mungkin tahu ya. Om, gue setiap main motor yang kemarin kita ke ujung kulon, itu gue nggak pernah bisa berhenti ngelepas dari handphone gue. Kenapa? Ya itu Om yang gue rasain, Om. Malu gue udah. Yang jelas seperti itu ceritanya. Gue bisa kenalan sama Ririn, jadi gue udah kenal 18 tahun yang lalu, akhirnya ketemu lagi, dan kita baru dekat sekitar 3-4 bulan ini. Kita saling support masalah usaha kita masing-masing, kita support masalah karir masing-masing, semuanya kita komunikasiin, kita saling kenal. Terus lama-lama kita merasa mulai nyaman untuk bercerita. Sebenarnya awalnya bercerita tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita gitu. Nah di situ kok kita merasa, gue kok nggak bisa ya kayak menemukan orang baru gitu loh, orang yang bikin nyaman. Nah itu suka, dan itu yang bikin kita merasa saling membutuhkan seperti itu. Jadi akhirnya pada tanggal 1 November 2020 ini kita berani untuk mempublish kalau kita memang lagi dekat. Nungguin ya. Iya, kita lagi dekat, kita berani publish. Kenapa? Itu bukan karena semata-mata tuntutan dari netizen atau followers, tapi lebih kepada kita ngerasa udah yakin aja gitu. Ririn yakin, dan gini, Ririn bisa meyakinkan gue dan gue bisa meyakinkan Ririn. Nah itu menurut gue kalau kita udah sama-sama kita saling support, saling beriringan, saling punya rasa yang sama, saling respect, dan semuanya akan tercipta sebuah rasa ribet gue rasanya. Ya pokoknya gitu deh. Cerita Sumba juga. Ya udah deh, nanti deh Sumba. Pokoknya Sumba itu salah satu kota yang bikin gue jatuh cinta, dan gue bisa berani mengekspresikan diri gue sama wanita yang hebat ini. Ya wanita yang gue pilih, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi. Iya betul, itu dia. Amin, doain ya. Terima kasih semuanya teman-teman, like-nya, subscribe-nya, komennya, dukungannya, doanya, semuanya, energi kalian sampai ke gua, dan mudah-mudahan juga bisa sampai ke Ririn. Dukung kita terus ya lah, kayak mau award kali ya pokoknya terima kasih lah. Terima kasih. Salam respect buat kalian semua. Buat yang pengen tahu, nanti gue mungkin bisa cerita-cerita lagi cuma di YouTube gue, Jamilo TV. Ya udah, gitu aja.
Nanti deh kalau punya kesempatan lagi kita sharing. Lanjut abis ini mungkin adventure lagi kali ya, baru cinta-cintaan lagi. Bye. Thank you.